pasti masuk surga. Orang yang sholat subuh kemudian dilanjutkan dengan zikir sampai terbit matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sholat duha, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, rakaataini, 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka tidaklah tercatat siapa orang itu, tidak tercatat minal ghafilina, termasuk orang-orang yang lalai. Wa man shalla arba'an, adapun orang yang salat duha 4 rakaat, kutiba minat taibin, kutiba maka tercatat siapa man minat taibin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, kita masih dalam bahasan tentang azimu fadlillah fis shalah, besarnya karunia Allah, agungnya nikmat Allah, fadilah Allah di dalam hal sholat. Kita teruskan hadis selanjutnya. An Sahli bin Mu'adzin an abihi radhiyallahu an, dari Sahl bin Mu'adz dari ayahnya, semoga Allah meridhoi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla sholatal fajri, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia tetap duduk, tidak segera pergi, tidak segera keluar masjid, tapi dia tetap duduk untuk apa? Yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, terus berzikir hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, wajabat lahul jannah, maka pasti dia masuk surga. Rasulullah menegaskan wajabat, dan tentu Rasulullah menegaskan ini melalui wahyu dari Allah. Pasti masuk surga orang yang sholat subuh kemudian dilanjutkan dengan zikir sampai terbit matahari. Wa fi riwayatin li hadzal hadis, dan di dalam riwayat hadis lainnya yang senada dengan hadis ini, Rasulullah bersabda, man qa'ada fi musallahu, barang siapa yang duduk fi musallahu, di tempat sholatnya dia, hina yansorifu min sholati subhi, ketika yansorifu, pindah atau pergi, min sholati subhi, dari waktu sholat subuh, maksudnya ketika selesai, ketika sudah selesai melaksanakan sholat subuh yang seharusnya banyak orang keluar, tapi dia tetap di tempatnya, hatta yusabbiha rakaatai duha, sampai dia melaksanakan sholat duha. Yusabbiha rakaatai duha, sampai melaksanakan 2 rakaat sholat duha. La yakulu, kemudian dia tidak berkata-kata, illa khairon, kecuali perkataan yang baik.
ghufira maka diampuni lahu bagi man khotoyahu apa dosa-dosa dari kesalahannya. Wa in kanat meskipun kanat ada apa khotoya aksaro lebih banyak min zabadil bahri dari buih-buih lautan, saking banyaknya. Ini fadilah dari sholat subuh, kemudian dilanjut dengan zikir, dan setelah zikir diteruskan dengan sholat duha 2 rakaat. Amalia-amalia seperti ini sangat mungkin kalian lakukan. Kalian setelah sholat subuh masih berzikir kepada Allah, baik berzikir jama'i sebagaimana menjadi rutinitas kita umat Islam kebanyakan di Indonesia ini. Sehabis sholat jamaah pasti ada di zikir. Lalu juga di zikir lainnya yakni qiraatul Quran, itu juga zikir. Menghafal Al-Quran, deresan, itu juga zikir. Dan setelah waktunya selesai, kita gunakan kesempatan sebelum kembali ke kamar untuk sholat duha 2 rakaat. Selama di masjid, selama di musola, selama di tempat ngaji, dia tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik, atau mungkin sibuk dengan deres Al-Quran, bukan perkataan jelek. Kita nggak punya kesempatan setelah sholat subuh berkata-kata kotor, berkata-kata jelek, karena semuanya sibuk dengan deres, semuanya sibuk dengan nyetor hafalannya. Ini tercatat sebagai zikir kepada Allah dan masuk kategori ini. Ini amaliyah kalian sehari-hari. Alhamdulillah. Maka yang demikian ini pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebanyak apapun dosanya itu. Bahkan wajib masuk surga, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini penegasan dari Rasulullah pun. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoi, qala berkata siapa Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man barang siapa shalla yang melaksanakan sholat, siapa man ad-duha yakni sholat duha, sintai asyrota rakaatan, sholat duha sebanyak 12 rakaat, tentu dengan per 2 rakaat diakhiri dengan taslim. Bana maka membangun Allahu siapa Allah lahu bagi man, Allah akan membangun bagi orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat itu, membangun apa? Qasran pada istana, min dahabin yang terbuat dari emas, di mana dibangun oleh Allah, fil jannah, di surga kelak. Meskipun tidak mungkin setiap hari kalian melakukan ini karena kesibukan kalian, rutinitas kalian, ya minimal kalian pernahlah meskipun sekali seumur hidup, atau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Pernah sholat duha? Pernah. Berapa rakaat? Yang 12 rakaat juga pernah. Kapan? Entah tanggalnya lupa. Yang jelas pernah saja. Berarti kamu punya istana dong. Alhamdulillah punya. Di mana? Di surga. Terbuat dari apa istananya? Alhamdulillah. An Abi Darda radhiyallahu an, dari sahabat Abi Darda semoga Allah meridhai,
Qala, berkata siapa sahabat Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shollat duha, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, rakaataini, 2 rakaat saja. Orang yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka tidaklah tercatat siapa orang itu, tidak tercatat minal ghafilina, termasuk orang-orang yang lalai. Pernah melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka kita keluar dari golongan orang-orang yang lalai kepada agama. Kita bukan orang-orang yang lalai kepada Allah. Kita bukan termasuk kelompok orang-orang yang lalai. Itu kalau sholat duha 2 rakaat. Wa man sholla arba'an, adapun orang yang sholat duha 4 rakaat. Kalau tadi yang 2 rakaat tidak termasuk orang yang lalai. Nah sekarang bagaimana kalau yang 4 rakaat? Wa man shalla arba'an, adapun orang yang salat duha 4 rakaat, kutiba minat taibin, kutiba maka tercatat siapa man minat taibin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Itu dengan melaksanakan sholat 4 rakaat sholat duha, kita termasuk orang-orang yang bertaubat, ahli minat taibin. Wa man shalla sittan, adapun orang yang sholat duha 6 rakaat, adapun orang yang sholat duha 6 rakaat, 6 rakaat yaitu dengan salam, 2 rakaat salam, lanjut lagi sholat duha, 2 rakaat salam, lanjut lagi 2 rakaat lagi, sampai 6 rakaat. Orang yang melaksanakan sholat sunat duha 6 rakaat, kufiya, maka dicukupkan siapa aman, dzalikal yaum, kebutuhannya untuk hari itu. Termasuk orang-orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kalau kalian memang sayang ke orang tua, kalau kalian tahu betapa susahnya mencari rezeki, betapa susahnya untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari, kalian tahu repotnya orang tua kalian, maka niatkan kalian juga dengan sholat duha 6 rakaat khusus hadiah untuk orang tua. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dicukupkan oleh Allah, cukup untuk kehidupan di rumah, cukup untuk biayain kalian mondok, cukup untuk beli rumah baru, cukup untuk beli mobil baru, cukup untuk beli baju lebaran. Allahumma salli ala Muhammad. Sholat duha 2 rakaat, apa tadi? Termasuk orang-orang yang tidak. Sholat duha 4 rakaat, termasuk orang-orang yang. Dan sholat duha 6 rakaat, termasuk orang yang dicukupkan. Wa man shalla samanian, adapun orang yang salat duha 8 rakaat, adapun orang yang salat sunat 8 rakaat, salat sunat duha ya, kutiba maka ditulis atau dicatat siapa orang itu minal abidina, termasuk orang-orang yang ahli ibadah.
alhamdulillah. Wa man shalla sintai asyrata rakaatan. Jadi kalian ya belajarlah ngaji kitab dengan nada lagu seperti Gus Zulfan ini ya. Enak. Alhamdulillah. Supaya tidak kalau masih dilakukan seperti ini kalian ngantuk, berarti suara saya masih kurang. Akan belajar bagaimana ngaji kitab dengan model rap atau rocker. Man shalla Tuhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya lagunya enggak yang man shalla duha rakaatain lam yuktabni ngagobili. Nah, kurang keren. Gimana tadi lagu saya kok lupa? Wa man shalla sintaya asyrata rakaatan. Adapun orang yang sholat sunat duha 12 rakaat, banallahu maka Allah membangunkan lahu bagi man baitan sebuah rumah fil jannati di surga. Dibangunkan rumah berbentuk istana yang terbuat dari. Kalian pernah sholat duha 2 rakaat? Sudah pernah sholat duha 4 rakaat? Sudah pernah sholat duha 6 rakaat? 8 rakaat? 12 rakaat? Mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah bisa menjalankan. Amin Allahumma. Mumpung masih di pondok, mumpung punya kesempatan, mumpung seger ilmunya, amalkan ini. Amalkan. Tidak perlu setiap hari. Tidak perlu setiap. Kalau setiap hari kasihan nanti kebanyakan istana di surga, repot nanti mau masuk yang mana? Gini mau betul. Niatkan, ya Allah, saya mau sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat. Mudah-mudahan segala kebutuhan, kesulitan atau permasalahan orang tua saya, permasalahan saya dimudahkan oleh Allah. Segala kebutuhannya dicukupi. Min Allahumma. Apalagi menjelang lebaran. Menjelang lebaran kalian mungkin nggak tahu kalian nggak tahu susahnya orang tua. Menjelang lebaran itu bagaimana caranya supaya anaknya yang baru libur dari pondok tetap bisa tersenyum, tetap bisa seneng. Orang tua kalian nggak mungkin tega menampakkan susahnya nyari uang ke anak-anaknya. Saking sayangnya kepada kalian. Saking sayang, percayalah. Maka kalian sebagai ahlul Quran, kalian sebagai santri, sebagai thalibil ilmi, kalian yang dihormatin oleh malaikat, kalian yang masih, kalau boleh saya katakan masih hijau, perbanyak ibadah-ibadah untuk memudahkan kesulitan orang tua kita di rumah. Amin Allahumma. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, sami'tu, telah mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, man shallat duha, barang siapa yang melaksanakan salat duha,
Wasoma, dan berpuasa siapa man, berpuasa salasata ayyamin, berpuasa 3 hari, minasyahri, dari sebulan. Jadi dalam sebulan 30 hari kita ngambil sunat puasa 3 hari saja, mau per tanggal, mau per hari apa, hari Senin atau hari apa, 3 kali. Ini ada artinya juga. Barang siapa yang melakukan sholat duha, kemudian dalam sebulan dia bisa melaksanakan puasa 3 hari, walam yatrukil witro, dan dia juga tidak meninggalkan sholat witir, fi safarin, baik ketika dalam perjalanan, wala hadorin, atau saat tidak kemana-mana, artinya di rumah, baik ketika dalam perjalanan atau saat mukim, itu kutiba, maka tercatat, lahu, bagi man, tercatat menjadi apa, mendapatkan apa, ajru syahidin, pahalanya orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Itu An Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ibni Adam shadaqatun. Belum apa-apa kok yang sudah. Yusbihu, menjadi, yusbihu, menjadi, ala kulli sulama min ibni Adam, atas setiap persendian, menjadi atas setiap persendian dari apa namanya, dari manusia, dari tubuh anak Adam, tubuh manusia. Dalam setiap persendian itu terdapat sedekah. Taslimuhu ala man laqiya, adapun mengucapkan salam siapa man, ala man laqiya, kepada orang yang dia temui, memberi salam kepada orang yang dia ketemui, shadaqatun, ialah wa amruhu bil ma'ruf, dan adapun amar ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, shadaqatun, ialah wa nahyuhu 'anil munkar, dan adapun pelarangannya, anil mungkari, dari perbuatan mungkar, adapun nahi mungkarnya orang itu, shadaqatun, ialah wa imatatuhul ada, dan adapun menyingkirkan duri atau beling, anit tariqi, dari jalanan, shadaqatun, adalah wabut'atuhu ahlahu, dan adapun melakukan jima pada istrinya yang sah, shadaqatun, ialah. Qalu, bertanya siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya'ti syahwatan, memenuhi syahwat, watakunu, dan ada apa memenuhi syahwat itu, lahu, bagi orang tersebut, shadaqatun, merupakan sedekah. Bukan ialah, tapi merupakan sedekah.
Qala, menjawab siapa Nabi? Ara'aita, tidakkah kamu tahu? Ara'aita, tidakkah kamu tahu? Law wada'a, ketika melampiaskan siapa man ha pada syahwat fi ghairi haqqiha, di tempat yang bukan haknya, di tempat yang haram maksudnya, akana ya samu, bukankah itu satu dosa? Gitu. Qala, dan bersabda siapa Nabi, wa yujzi'u min dalika kullihi rak'atani minad duha, wa yujzi'u, dan diberi ganjaran min dalika kulli, dari semua itu, dari semuanya yang tersebut di sana itu, sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini, rak'atani minad duha, ialah salat 2 rakaat dari salat duha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man hafadha ala suf'atid duha, barang siapa hafadha, yang menjaga, maksudnya rutin, istiqomah, ala suf'atid duha, atas sholat sunat duha. Barang siapa yang istiqomah, rutin, menjaga sholat sunat duha, ghufiro, maka diampuni, lahu, bagi man, dunubuhu, apa semua dosa-dosanya. Wa ingkanat, meskipun ada apa dosa-dosanya itu, misla zabadil bahri, seperti banyaknya buih-buih di lautan. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, man hafadho ala subhatid duha, kalau hadis di atasnya hafadho ala sufati, kalau kalimat hadis riwayat lainnya subhati, subhati duha, artinya sama-sama sholat sunat duha. Suf'atid duha, yang dimaksud dengan suf'atid duha itu yakni rakaatid duha minas syaf'iz zawj yurwi bil fathi wad dham as-subhah at-tatawwu. Ada yang juga riwayat lain syaf'a, jadi difathahkan, kemudian ada juga yang dhammah suf'ah. As-subhah, yang dimaksud subhah itu apa? At-tatawwu. Tatawwu itu maksudnya yang sunat. Ada yang amaliyah yang fardon, ada yang sunnatan, ada juga yang tatawuan. Tatawuan dengan sunnatan itu sama. Tatawuan itu maksudnya masih kurang dengan amaliyah yang wajib itu. Masih merasa kurang takarrubnya ilallah, ditambah lagi, ditambah. Nah, penambahan ini, penambahan yang tidak diwajibkan, itu namanya tatawuan. Tujuannya apa? Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kamu puasa, sering puasa sunat? Tatawuan, maksudnya takarruban ilallah, bukan dietan atau ibtigoan disakti untuk bisa mencari kesaktiannya, bukan, tapi tatawuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yuktabu lirrajuli fi raq'atid duha, dicatat lirrajuli, bagi seseorang, fi raq'atid duha, di dalam pelaksanaan sholat duha 2 rakaat, seseorang akan dicatat dalam pelaksanaan sholat duha 2 rakaat, dicatat apa? Alfi hasanatin,
dicatat dia sudah melakukan beribu-ribu kebaikan. Subhanallah, dicatat dia sudah melakukan beribu-ribu kebaikan. An ummil mu'minin as-sayyidah ummi Habibah, dari ummil mu'minin yakni sayyidah ummi Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai, qalat, berkata siapa ummi Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang istiqomah menjaga atas arba'i raka'atin, 4 rakaat salat sunat, 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'in ba'daha, dan melakukan sholat sunat 4 rakaat ba'daha, setelah sholat duhur, haruma 'alan nar, haruma maka haramlah orang itu 'alan nar, masuk ke neraka. Pasti lo etang ke masuk ke neraka. Dikira salah mah, umpamanya kalian di akhirat mau masuk ke neraka, gak diterima kalian masuk ke neraka. Mau kalian? Gak diterima masuk ke neraka, mau? Kalian sudah mau masuk? Oh enggak boleh, enggak boleh. Kalian maunya diterima apa enggak masuk neraka? Alhamdulillah. Haram masuk neraka. Awas lah ya, santri Al-Munawariyah, saya nyatakan haram kalian masuk neraka. Ngerti? Jangan maksa-maksa masuk, ngerti? Ada yang masih mau maksa masuk neraka? Haram loh ya. Siap diharamin masuk neraka? Alhamdulillah. Nanti kalian mau bikin reuni, reuninya di surga saja. Jangan reunian di tempat lain kecuali di surga. Siap? Amin Allahumma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man, barang siapa, sabaro, yang tekun, siapa man, sabaro, yang tekun, selalu tekun, rajin, ala sintai asyrata rakaatan, melaksanakan 12 rakaat, minas sunnati, dari salat sunat, banallahu lahu baitan, maka Allah akan membangunkan baginya baitan, pada satu rumah, fil jannati, di surga. Yang 12 rakaat itu yang apa saja? Arba'i raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, juga 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qoblal fajri, serta sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ingat, ini catat ini kalian, jangan nanti setelah sholat asar, karena santri di masjid kalian banyak orang, setelah sholat asar supaya kelihatan alim, kalian masih berdiri lagi, usolli sunnatal ba'dal asri, diketawain sama. Ya, itu dilihat apa saja 12 rakaat itu, apa saja dilihat itu.
An ummil mu'minin sayyidah ummi Salamah radhiyallahu anha, dari ummil mu'minin yakni sayyidah ummi Salamah, semoga Allah meridhai, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa nabi, man, barang siapa, sholla, yang melaksanakan sholat, siapa man, arba'a rakaatin qoblal asri, sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat itu dengan dipisah salam ya, jadi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat lagi gitu, bukan langsung. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, harrama, maka mengharamkan, Allahu, siapa Allah, badanahu, pada badannya man, mengharamkan, alan nar, atas api neraka. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ra'aituka tusolli wa tada. Ini katanya Ummi Salamah, ya Rasulullah, panjenengan menganjurkan agar kita sebelum sholat asar itu sholat 4 rakaat. Tapi saya pernah melihat panjenengan ya Rasulullah, qad ra'aituka, saya melihat engkau ya Rasulullah, tusolli, melaksanakan sholat, siapa engkau, watada, setelah itu pergi. Setelah itu pergi. Qala, menjawab siapa Rasulullah, lastu, aku bukanlah, ka'ahadihim, seperti mereka, aku ini bukan seperti mereka, jangan samakan. Nah, ini juga menjadi satu dalil kalau semua yang dilakukan oleh Rasulullah tidak serta-merta bisa kita lakukan. Seperti puasa wisol kemarin juga kita tahu, Rasulullah melakukan puasa wisol tidak pakai buka-buka. Lantas ada sahabat yang niru karena saking cintanya sama Rasulullah, karena ingin mengikuti semua amalia Rasulullah. Rasulullah nggak buka, sahabat juga nggak buka, puasa terus nyambung nggak buka. Ditegur sama Rasulullah, la tuwasilu, hei sahabat, janganlah kalian melakukan puasa wisol. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, panjenengan juga melakukan puasa wisol? Dijawab juga seperti ini oleh Rasulullah, lastu kahayatikum, saya ini nggak seperti kalian. Saya ini bisa dikenyangkan oleh Allah meskipun tanpa makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ani Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahimah, mengasihi, memberi rahmat, menyayangi, Allahu, siapa Allah, imro'an, kepada seseorang, sholat, yang melakukan sholat, siapa imro'un, sholat qoblal asri, melakukan sholat sunnah qobliyah asyar, arba'an, sebanyak 4 rakaat, akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah secara khusus. Kalau secara umum semua orang mendapatkan rahmat Allah, mau yang alim, mau yang males, mau yang ahli ibadah, mau yang males ibadah, mau yang muslim ataupun non muslim, mau yang laki atau perempuan, semuanya mendapat rahmat Allah. Tapi ada cara-cara
bagi seorang muslim untuk bisa mendapatkan rahmat khusus, mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah. Salah satunya adalah dengan istiqomah melakukan sholat sunnah qobliyatal asri sebanyak 4. Alhamdulillah. Kita sebut biar menyelesaikan satu bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaatin, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat ba'diyatal maghrib sitta rakaatin, sebanyak 6 rakaat, lam yatakallam, tidak berbicara, siapa man, fima bainahunna bisu, fima, di dalam waktu, bainahunna, di antara sholat-sholat itu, jadi 2 rakaat, salam, mungkin istirahat sedikit, dilanjut lagi. Nah, selama melakukan sholat sunnah ba'diyatal maghrib yang 6 rakaat ini, tidak dijeda dengan mengatakan perkataan yang kotor, tidak mengatakan perkataan yang jelek, begitu maksudnya. Udilna lahu bi ibadati sittai asyrata sanatan, udilna, maka disetarakan, disamakan, lahu bagi man, bi ibadati sintai, dengan melakukan ibadah sintai asrota sanatan, selama 12 tahun. Ayo, kapan kita nanti liburan, kita apa programnya? Saya pengen melakukan ibadah selama 12 tahun. Gimana mau melakukan ibadah 12 tahun? Liburan saja cuman sebulan. Oh, tenang, saya kan sudah ada ilmunya, sudah ada ilmunya. Gimana caranya melakukan ibadah selama 12 tahun? Caranya melakukan sholat ba'diyatal maghrib berapa rakaat? 6 rakaat, masing-masing 2 rakaat diakhiri dengan salam. Istilah sedikit nggak apa-apa, tapi selama pelaksanaan ini tidak melakukan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan yang jelek. Begitu. An Muhammad bin Ammar bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, an abihi an jaddihi, qala, dari Muhammad bin Ammar bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, dia berkata, ra'aitu Ammar bin Yasir, aku melihat Ammar bin Yasir, shalla ba'dal maghrib, melakukan sholat sunat setelah maghrib, sitta rakaatin, sebanyak 6 rakaat. Fakultu, maka aku bertanya, lahu, kepada Ammar bin Yasir, ma hadhihi sholat, sholat apa ini? Setelah maghrib kok sampai 6 rakaat, sholat apa kamu itu? Ma hadhihi sholat, sholat macam apa ini? Faqala, maka dia menjawab, ra'aitu, aku melihat, habibi, kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah, shalla ba'dal maghrib, melakukan sholat ba'diyatal maghrib, sitta rakaatin, sebanyak 6 rakaat. Wa qala, kemudian beliau, yakni Rasulullah, bersabda, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaatin, barang siapa yang melaksanakan sholat ba'dal maghrib, sholat sunat ba'diyatal maghrib, sitta rakaatin, sebanyak 6 rakaat, ghufira, maka diampuni, lahu, bagi man, dzunubuhu, apa semua dosa-dosanya.
Walau kanat dunubuhu, meskipun ada apa dosa-dosanya, misla zabadil bahri, ialah seperti buih-buih di lautan. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak pilihan-pilihan hadis, dan ini sekaligus menjadi kalian belajar dan sekaligus saya ijazai kalian mengamalkan ini sesuai dengan ijazah di mana kalian ngaji langsung, dan kalian juga saya izinkan mengamalkan isi amalan-amalan ini kepada siapa saja orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian sayangi, kepada bapak ibu kalian, meskipun seumur hidup cuma sekali saja dilihat. Ayo kita coba sekarang sholat maghrib, ba'diyatul maghrib 6 rakaat. Oh, kita sekarang sholat duha sekian rakaat, sekarang 2 rakaat, besok 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat, 8 rakaat, kemudian besoknya lagi 12 rakaat. Semuanya sudah kita amalkan. Niatan kita ittiba'an li sunnati Rasulillah. Bisa kira-kira? Insya oh nanti saja gampang, udah jangan ditunggu nanti saja. Semakin besar kalian, semakin tua sekalian akan semakin repot, percayalah. Semakin tua kalian, semakin besar kesibukan kalian, semakin banyak. Mumpung sekarang ilmu masih seger, apalagi nanti liburan, kalian programin itu. Liburan hari pertama melaksanakan yang ini, itu baru liburan yang berkualitas. Liburan yang hari pertama bangun subuh jam 10 pagi. Itu. Liburan hari kedua kumpul-kumpul sama temen di Jatim Park. Gak ada waktunya. Kalian bisa mengamalkan hasil pengajian ini, nak. Sebulan itu waktu liburan sedikit, tapi meskipun sedikit, meskipun sebulan, kalian sudah bisa melaksanakan ibadah selama 12 tahun. Kalian juga bisa membangun istana dari emas, meskipun belum pernah melihat Monas, tapi kalian sudah punya istana dari Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'un qabla dhuhri, adapun salat sunat 4 rakaat sebelum duhur. Adapun salat 4 rakaat sebelum duhur, ka'idlihinna ba'dal isya, itu setara dengan kesamaan sholat sunat itu ba'dal isya, seperti halnya sholat sunat setelah isya. Wa arba'un ba'dal isya, dan adapun sholat sunat ba'diyatal isya 4 rakaat, ka'idlihinna min lailatil qadar, seperti atau setara dengan ibadah ketika Lailatul Qadar. Jadi nanti biar semuanya sibuk-sibuk mencari Lailatul Qadar, santri Al-Munawwariyah setiap malam bisa mendapatkan fadilah Lailatul Alham an Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, salatul mar'i, adapun salatnya seseorang, fi baitihi, di dalam rumahnya, afdalu, lebih utama, min salatihi, dibandingkan salatnya dia, fi masjidi hada, di masjidku ini.
Orang sholat di rumahnya itu lebih utama dibandingkan bahkan sholat di Masjid Nabawi. Loh, kok bisa? Iya, illal maktubata, kecuali sholat yang 5 waktu, maksudnya sholat sunatnya gitu. Sholat sunatnya itu di rumahnya. Tapi kalau kita di sini di kamar, kalian nggak mungkin, ya sudah sholat sunat. Di sini semuanya adalah rumah kalian sekaligus masjid kalian. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa sahabat Abu Hurairah, kana rajulani min Baliyin, ada siapa 2 orang laki-laki min Baliyin, dari satu daerah namanya Bali, bukan Bili, min Qudo'ah, ini nama lainnya juga Qudo'ah. Aslama, memeluk Islam siapa 2 orang itu yang dari Qudo'ah, dari Baliin, ma'an Nabi, bersama dengan Nabi. Jadi dia masuk Islam ke Rasulullah. Wastushhida ahaduhuma, wastushhida, kemudian mati syahid siapa salah satu keduanya. Ada 2 orang masuk Islam bersama Nabi, kemudian yang satu ikut perang dan mati syahid. Wa ukhiral akharu sanatan, wa ukhira, dan diakhirkan al-akharu, yang lainnya dari 2 orang itu, yang satunya mati syahid duluan, kemudian yang lainnya masih hidup sampai setahun kemudian baru wafat. Wa ukhiral akharu sanatan. Jadi selisih wafatnya 2 orang ini, yang satunya mati syahid ketika berperang, kemudian yang kedua itu mati setahun kemudian, begitu. Qala Talhah bin Ubaidillah, sahabat Talhah bin Ubaidillah berkata radhiyallahu an, fauritul jannah, fauritu, maka diperlihatkan siapa aku, al jannata, pada surga. Maksudnya sahabat Talha ini bermimpi melihat surga. Faro'aitu, kemudian aku melihat, fiha, di dalam surga, aku melihat di dalam surga, al-mu'akhkhara, siapa orang yang mati belakangan, yang mati yang kedua. Ini seperti yang kita ceritakan kemarin. Fara'aitu fihal mu'akhkhara minhuma, aku melihat di surga itu orang yang diakhirkan dari keduanya, matinya itu diakhirkan. Udkhila qabla syahid, orang yang muakhir itu, yang mati terakhir itu, udkhila, dimasukkan ke surga, qabla syahid, sebelum orang yang mati syahid. Jadi yang matinya belakangan itu masuk surga duluan, padahal dia bukan termasuk orang yang mati syahid, mungkin mati sakit atau apa. Tapi yang mati syahid ini, yang mati karena berperang, kok duluan yang mati terakhir itu masuk ke surga. Fa'ajibtu lidzalik, fa'ajibtu, maka keheranan siapa aku, fa'ajibtu, maka keheranan siapa aku, katanya Talhah, lidzalika, karena yang demikian itu, kok bisa ya orang yang sudah jelas-jelas mati syahid, matinya duluan, tapi kok masuk ke neraka, masuk ke surganya belakangan, lebih dulu orang yang mati belakangan, gitu. Fa asbahtu, maka ketika bangun pagi, maka ketika di pagi hari maksudnya, fa dzakartu dzalika li Rasulillah, aku ceritakan itu kepada Rasulullah. Au dzikra dzalika li Rasulillah, atau cerita itu disampaikan ke Rasulullah, begitu maksudnya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab atas cerita itu, atas mimpi yang dilihat oleh sahabat Tolha. Kok bisa orang yang mati belakangan tapi masuk surganya duluan, mendahului saudaranya yang jelas-jelas mati? Jawabnya Rasulullah, alaisa qad shoma ba'dahu ramadana, bukankah qad shoma telah melaksanakan puasa siapa orang yang kedua itu, ba'dahu setelah kematian orang yang pertama itu, ramadana pada puasa Ramadan, wasalla dan sudah melaksanakan sholat siapa orang yang kedua itu, sittata alafi rak'atin melakukan sholat sebanyak 6.000 rakaat, au kada wa kada rakaatan sholat as-sanah, atau dia sudah melakukan atau mendapatkan fadilah ganjaran dari sholat ini, sholat ini, sholat ini selama setahun. Bukankah dia selama setahun ketika saudaranya sudah meninggal, dia sudah melakukan banyak sekali ibadah-ibadah yang ganjarannya seperti orang yang sudah beribadah 12 tahun, orang yang melakukan ibadah seperti sholat semalam full, orang yang melakukan sholat ini terus, fadilah-fadilahnya disebut oleh Rasulullah. Maka tidak heran kalau orang itu bisa masuk surga duluan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.